Hello, Yeni Octavia. Good afternoon. Could you hear my voice? Bisa dengar suara saya? Halo, Halo, Mister. could you hear my voice? Bisa dengar suara saya? Yes. Oke. Assalamualaikum, Yeni Octavia. Waalaikumsalam, Mister. How are you today? Gimana nih kabar Yeni hari ini? I'm great. Oh, wow, that's wonderful news ya. Kabar yang bagus sekali. Oke, as usual, we're going to have a class right now, but before we do that, let's pray together. Okay. Before we start our class today, let's pray together. The prayer begin. Finish. Okay, Yeni Altavia, are you ready to learn? Yes, Mister. Okay. Mister akan langsung share screen aja ya. Ya. Oke. Can you see my screen? Uh, yes. Oke. So this is our third meeting. Ini adalah meeting kita yang ketiga ya. Ya. Okay. So in this meeting, we're going to talk about Unit 1. Kita hari ini akan berdiskusi masih pada unit 1, 1.2 on unit 1 about family. Jadi kali ini di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang family. Do you know what is family? Keluarga. Of course, keluarga. Mudah sekali ya. Ya. Oke, before we start, the learning objective atau kelas objektif kita, tujuan pembelajarannya kali ini adalah to exchange information about your family. Exchange. Do you know what is exchange? Um, Mengetahui. Exchange. Exchange. It's from change. It's like Terus I'm changing clothes. ganti. Oke, kalau exchange berarti Um, bertu Bertukar informasi. bertukar informasi. That is correct. Hooray. Okay, so we're going to exchange information about our family. The first, student are able to produce simple question. Jadi ya ini nanti akan diharapkan bisa membuat simple question. Do you know what is simple question? Kayak apa sih? Keterangan apa ya? Question. Question itu Pertanyaan. seperti yang Mister ke Yeni barusan. How are you? Pertanyaan. Iya, that is correct. Jadi nanti Yeni harus membuat sebuah pertanyaan ya, bisa membuat Ya. pertanyaan. The next, student are able to introduce their family. Kalau ini pasti tahu apa ya? Mendeskripsikan family apa keluarga. Oke, Menjelaskan. menjelaskan, mendeskripsikan, atau lebih tepatnya Memperkenalkan. memperkenalkan family. Berarti kita nanti akan exchange information, kita akan saling bertukar informasi, kita akan sharing di kelas conversation ini. Nah, itu adalah kelas objektif kita hari ini. Tentu saja nanti kita akan juga membahas grammar. Grammar yang akan kita bahas pada sore hari ini yaitu tentang posesif. Nah, posesif itu apa? Nanti kita bahas ya. Posesif di sini itu adalah tentang grammar nanti, bukan posesif dalam sebuah hubungan seperti itu, Ya. bukan ya. Ya. Nanti ini masuknya ke grammar bahasa Inggris. Itu posesif ada dua nanti yang akan kita bahas. Ada posesif adjektif dan juga ada posesif pronoun. Oke. Sekarang kita akan langsung saja masuk ke materinya sambil kita berbincang-bincang sambil membahas materi. Sebelum itu
Yeni dengar musik lambat ya, lirih ya? Ada musiknya nggak? Enggak, Oh, nggak ada musiknya. enggak, Sebentar coba. Sekarang ada? enggak ada. Oh, nggak ada, ya udah nggak apa-apa. Mister matikan saja berarti musiknya. Oke, setelah kita mempelajari grammar, kita langsung masuk ke materinya. The material today is about family. 1.2, unit 1 ya. 1.2. Nah, okay, so we're going to talk about family tree. Yeni, do you know what is family tree? Keluarga pohon, pohon keluarga. Keluarga pohon. Iya, pohon keluarga, jangan dibalik ya. Kalau dalam bahasa Inggris memang tulisannya terbalik, tapi kalau menerjemahkannya jangan terbalik. Iya, Pohon keluarga. benar. Keluarga pohon. Lucu ya. Oke, family tree. Pohon keluarga. Pohon keluarga. Istilahnya apa ya? Istilah lainnya pohon keluarga. Em, apa sih itu kayak bagan, Iya, kayak bagan itu. Berarti itu silah. iya, silsilah keluarga kita. Berarti kita akan mempelajari terlebih dahulu silsilah keluarga kita. In English, there are two type of family tree. Ada dua jenis, two type ya. Ada dua jenis tentang family tree. The first one is core family or nuclear family. Mister geser dulu ini. Nah, core family or we can say it with nuclear family itu berarti keluarga inti yang inti-inti saja. Berarti bisa terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya ya. Hmm. Ada kakaknya, ada adiknya. Itu the first one adalah keluarga intinya, core family atau nuclear family. The second is extended. Extended itu berarti lebih menyebar lagi, berarti keluarga yang besar. Keluarga besar berarti terdiri dari siapa saja keluarga itu? Dari nenek, kakek, Ya, tante, om. ya nanti silsilah keluarganya berarti dalam ruang lingkup yang lebih besar lagi ya. Kalau tadi core family itu keluarga Ya. inti, kalau extended family itu berarti keluarga besarnya ya, silsilah keluarga besarnya. Okay, the next one. I have a picture. I'm showing you a picture. Could you see the picture? Yes. Oke. Nah, di sini ada sebuah gambar family tree. Nah, dalam Hmm. family tree di sini, can you see the me? Lihat nggak me? Saya. Ada Ya. saya di sini, Hmm. oke. Kelihatan? Ya, Nah, kelihatan. ini misalnya keluarganya Yeni, misal saja ya. Dalam Ya. sebuah keluarga, in a family, of course, you have mother and you have father. Kalau mother sama father pasti sudah tahu ya. Ya. Oke. In a in this family, it's called tadi dipanggil apa ya kalau family terdiri dari mother, father, and you. Core family. Oke, the core family. So this is the core family. Di sini adalah keluarga intinya. Ada mother, father, me. Kalau sister, ada brother juga. Kalau brother itu apa? Kakak lagi-lagi. Iya, kakak laki-laki. Tetapi tidak berarti harus Hmm. kakak laki-laki. Bisa juga dipakai sebagai adik Adik. laki-laki ya. Ya, Kayak kalau mau saudara laki-laki. dipakai jadi adik laki-laki tinggal ditambahin saja. Little brother, my little brother. Adik cowokku yang unyu, Hmm. my little brother. My little sister gitu juga bisa dipakai. Oh, adik perempuanku seperti itu. Ditambahkan saja my little sister atau my little Brother. brother. Kalau kakak bisa juga sih nggak usah disebutkan juga, tapi ada juga yang biasanya menyebutkannya untuk to emphasize untuk menekankan kalau oh ini memang bener-bener kakak ya. Kalau kakak itu berarti big brother, kakak laki-laki seperti itu. Sudah pernah dengar ya pasti ya, ada big big brother, my big sister gitu ya. Ya. Oke. Kalau twin sister di sini berarti apa kalau twin itu?
Kembar. Kembar, ya, saudara. Saudara kembar. Ya, misalnya di sini di core family-nya Yeni tadi terdiri dari ayah, ibu, kakak, adik ya. Kemudian Yeni pada suatu saat menikah. Nah, menikah dengan suaminya, with your husband, kalian dikaruniai seorang anak. Dua anak itu disebut daughter and son. Kalau daughter itu apa? Anak perempuan. Anak perempuan itu daughter, sedangkan son? Anak laki-laki. Oke, that is correct. Jadi dalam keluarga kecil Yeni ada daughter, anak perempuan, ada son, itu anak laki-laki. Kemudian ayah dan ibu Yeni di sini memiliki saudara laki-laki. Saudara laki-laki dari ayah atau ibu itu bahasa Indonesianya apa kalau saudaranya ayah, saudaranya ibu? Kakak. Kakak? Yeni Apa? manggilnya apa gitu? Kalau saudaranya ayah dan Hmm, ibu, saudara laki-lakinya. Om, ante, Oh atau iya, heeh. Atau paman ya, bisa juga ya, ya. Kalau bahasa Inggrisnya apa bahasa Inggrisnya? uncle. Uncle, ya. Kemudian ayah ibu Yeni juga memiliki saudara perempuan. Saudara perempuannya disebut bahasa Indonesianya? Tante atau bibi. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya? Auntie. Ya, aunt. Aunt ya. Kalau auntie itu, ya auntie. Biasanya kalau dalam bahasa gaul Indonesia ada juga ya yang nyebutnya auntie gitu ya. Nah, Iya. itu dari bahasa Inggris tadinya ya, Hmm. auntie. Nah, your aunt atau bibimu memiliki seorang suami, itu disebut uncle juga ya. Hmm. Nah, saudara dari ayah dan ibumu dikaruniai seorang anak. Nah, kalau anak dari om atau tante itu berarti kita nyebutnya apa? Pupu. Papanya kita, iya sepupu kita. Kita memiliki sepupu. Kalau dalam bahasa Inggris, sepupu itu disebut Cousin. ya cousin. Kita memiliki sepupu ya, cousin. Cousin itu sepupu kita, baik itu sepupu mau perempuan atau sepupu laki-laki disebut cousins. Nah, sepupu kita menikah lagi dan dikaruniai dua orang anak. Dua Hmm. anak itu kita nyebutnya apa kalau anak dari sepupu kita? Em, Bahasa ya, Indonesianya ke keponakan. iya keponakan kita. Kalau dalam bahasa Indonesia kan cuma ada keponakan. Iya. But in English, there are two type. Ada dua jenis keponakan ya, keponakan laki-laki dan juga keponakan Perempuan. perempuan. Keponakan laki-laki is called Nephew. yeah, nephew ya. Oke. Kalau keponakan perempuan, Niece. niece ya. Niece. Oke. Jadi itu adalah silsilah pohon keluarga yang besar. Pohon keluarga yang besar itu tadi disebut apa? Eh, extend Ya, family. extended family. Extended Kalau in family. extended family yang belum disebutkan tadi cuma kakek dan nenek ya. Ya. Kalau kakek itu kali pasti sudah tahu ya, grandfather atau Grandfather. bisa sering disingkat juga dengan Grand. grand grandpa. Oh, grandpa. Iya. Ya, grandpa. Ada juga kalau grandmother, nenek disingkat menjadi Grandma. ya grandma. Oke. Nah, kakek dan nenek itu juga memiliki ayah ibu. Itu Hmm. buyut kita ya. Kalau buyut kita berarti great grandmother, great grandfather dan seterusnya. Itu kalau dilanjutkan akan bakal lama sekali. Nah, ini contoh dari extended family-nya ya yang ada di sini. So far, do you have any question about this family tree? This example of family tree? No. No? Okay. No. Let's continue. Now, this is the exercise time for you.
I want you to do something, Yeni. I want you to do something. What is it? I want you to introduce your core family. Mister ingin Yeni untuk apa? Jelaskan atau memperkenalkan keluarga inti Yeni. Ya, keluarga inti Yeni. Oke, uh, I'll give you the example. Ya, Yeni sudah menyiapkan buku juga? sudah. Oke. So this is my example ya, Hmm. contohnya. My name is Adrian. My mother's name is Eka. My father's name is Budi. I have one little sister and one little brother. My little brother name is Saka. And my little sister name is Vera. Nah, ini adalah contoh introduce your core family, memperkenalkan keluarga intinya ya. Ini adalah contoh yang dari Mister. Now it is your turn. Sekarang Kalau giliran Yeni coba. kalau misalnya kakak ipar itu apa, Mister? Kakak ipar itu berarti kakak dari Dari istri dari abangnya nih. oh istri. Dari abangnya nih. Kakak laki-lakinya nih. Oh, bisa disebut tadi sebagai kakak saja. Nggak apa-apa. Tapi sister aja. Iya. Okay. Now it is your turn. I'll give you about 5 minutes. Is it enough? Yes. Oke. Mister izin ke toilet dulu sebentar ya. Ya. Oke. Finish? Ya. Oke. Tadi Yeni nanya apa itu? Kakak dari? Dari suami istrinya kakak. Istrinya kakak. Ya, bisa Ya. disebut sister saja. Tetapi ini ditambahkan, bisa juga ditambahkan Why? belakangnya in-law ya. Oh, in love. Bisa tulisannya? Tahu tulisannya? In love. Ya. Ya. Kalau kakak ipar cewek berarti sister in law. Kalau kakak ipar cowok berarti brother in law. In love. Okay. Now it is your turn. Please. My name is Yeni. My mother name is Wasiem. My father's name is Sukirman. I have one brother and sister-in-law. My brother's name is Roni, and my sister-in-law name is Wika. Who?
My Siapa? Oke. sister, my sister-in-law name is Wika. Wika. Yes. Oke. Thank you, Yeni, for introducing your core family. So that is how we introduce our family. Jadi itulah bagaimana kita memperkenalkan keluarga kita. Kalau keluarga kita pasti tentu saja sudah diajarkan dari dulu sekolah sudah diajarkan ya. Kalau ini ya mudah ya. It's about the family. Yeah. Now we're going to the next step. We're going to talk about grammar. We're going to have a conversation about the grammar. So, what is the grammar? Tadi grammarnya apa ya? Kita akan belajar tentang apa tadi grammarnya? Possessive. Oke. Possessive. Possessive. We're going to talk about possessive. It is not the possessive yang ada dalam suatu hubungan itu ya. Kalau dalam grammar di sini possessive itu apa? Do you know what is possessive? Menunjukkan kalau apa kalau posesif itu? Ya memang hampir ada kaitannya dengan sebuah hubungan sih, posesif. Artinya hampir mirip-mirip saja. Kalau dalam sebuah hubungan, coba Mister mau nanya, kalau posesif itu berarti pasangannya bagaimana? Apa? Gimana ya, Mister? Ya gimana? Berarti pasangan itu Ya suka ingin ngekang, iya, ngelarang. ngekang. Berarti apa-apa nggak boleh. Berarti Iya. ingin merasa memiliki dirinya seutuhnya hanya untuk dirinya gitu ya. Berarti egois juga ya. Seperti itu ya, Ya. apa-apa nggak boleh. Nah, itu ada kaitannya posesif. Posesif itu berarti segala sesuatu menunjukkan itu ya, ada pemiliknya. Jadi posesif itu menunjukkan kalau sesuatu itu bisa benda dan lain sebagainya, itu ada Pemiliknya. iya, ada pemiliknya. Nah, dalam possessive, there are two type of possessive. Mm-mm. The first one is possessive adjective, and the next one is possessive pronoun. Pronoun. Ya, possessive adjective, possessive pronoun pasti sudah pernah dengar di sekolah ya. Ya. Ya, kalau possessive adjective, possessive pronoun itu intinya sih hampir sama, bahwa menunjukkan kalau benda tersebut memiliki pemilik, memiliki sebuah pemilik. But in possessive adjective harus didampingi noun di belakangnya. Kalau dalam possessive adjective, sesuatu itu, suatu benda itu harus ada pemiliknya. Pemiliknya itu kalau dalam possessive adjective harus didampingi ya, dalam kalimat tersebut harus didampingi noun. Noun itu apa? Do you know what is noun? Um, Noun. Misalnya Dan noun itu Mister punya bolpen. ya. This is a noun. Oh, benda. Kata benda. Ya, kata benda. Berarti dalam possessive adjective belakangnya harus ada kata bendanya. Sedangkan dalam possessive pronoun itu di sini ada kata nounnya palah bisa berdiri sendiri tanpa ada kata benda di belakangnya. Nah, agar lebih jelas, Mister langsung contohkan saja. Yang biru di sini itu adalah possessive adjective dan yang merah sebelah kanan itu adalah possessive pronoun. Misalnya di sini dalam possessive adjective dan possessive pronoun itu kalau dalam possessive adjective harus ada bendanya ya. Kalau Ya. my itu bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya apa? Aku. Ya, misalnya Aku. my book berarti buku, Saya. buku saya, bukuku. Berarti Mm. di belakangnya my harus ditambahkan Pronoun. Noun. nounnya, ditambahkan bendanya. Berarti my book seperti itu. Mm. But in possessive pronoun become mine. My. Misalnya seperti ini. Tadi kalimatnya this is my book. Ini adalah buku saya. Kalau dalam possessive pronoun, buku itu
usah disebutkan di belakang, tidak apa-apa. The book is mine. It is mine, gitu aja. It is mine, itu milikku, seperti itu. Jadi nggak disebut bukunya juga sudah tahu. It is mine, sambil menunjuk. Nah, itu menunjuk apa? Berarti menunjuk Buku. buku. Kalau my, itu adalah my, itu saya. Tetapi kalau my book, buku saya, seperti itu. Kemudian ada your, become yours. Your book, it is yours. Bukumu, itu milikmu. Seperti itu. Kalau yang ini our itu Our. ya, kamu dan aku menjadi our. Kita. Kita. Our itu kita. Mm. Our food. Our food. Makanan kita. Makanan kita. Those are ours. Masih Ours. membahas makanan. Those are ours. Berarti makanan itu milik. Makanan milik kita. Ya, tetapi di sini nggak disebut makanannya, nggak apa-apa. Those are Ya. ours. Gitu. Kemudian ada there. There itu There itu mereka. mereka. Their motorcycle. Motor mereka. Motor mereka. Those are theirs. Motor itu motor mereka. Ya. Kalau her sama his itu sama. Kalau yang her itu tambahkan s. Tetapi kalau yang his nggak usah tambahkan karena belakangnya sudah ada s. Nanti kalau ditambahkan s jadi his gitu, kepanjangan. Seperti itu ya. Here, Oke, his sampai di itu kan sini. untuk Gimana? punya perempuan dan laki-laki kan, Mister? Iya, kalau his itu dia laki-laki, sedangkan yang her itu perempuan. Mister lanjutkan saja langsung ke contoh ya, misalnya di sini. Nah, the example. Titik-titik, mother cook a plate of fried rice. Nah, di sini mother itu bisa dijadikan sebagai kata benda. Jadi orang itu tidak semata-mata hanya bisa dijadikan subjek, tetapi bisa juga dijadikan noun. Misalnya di sini ibu saya. Kalau ibu saya berarti jadi My mother. ya, my mother cook a plate of fried rice. Artinya Memasak sepiring nasi goreng. dari depan dong. Dari Ibu saya memasak sepiring nasi goreng. Oke, that is correct. Karena nasi goreng itu memasak memasak ya, ibu saya memasak nasi goreng. Nah, nasi goreng Ya, itu sudah diberikan kepada saya. Berarti nasi goreng itu it it's is mine. it is mine. That is correct. Hooray. The next. Okay. This is titik-titik bag. The bag is titik-titik. Misalnya di sini Mister akan menyebutkan ada Sarah. Sarah itu berarti perempuan. Berarti kalau yang depan Her. her. Oke, kalau yang belakang jadi Hers. oke, menjadi hers ya. Kecuali Ya. tadi yang his di sini tetap his ya, yang pronoun ya. Oke. Kita lanjut lagi yang posesif adjektif yang selanjutnya. I love titik-titik painting. Karena misalnya di sini Yeni temennya sedang melukis di sini. Berarti saya suka lukisan Dia. lukisan dia. Kamu misalnya Yeni Oh, berpapasan ya, langsung hadap-hadapan. Berarti saya suka you. lukisanmu. You. Ya, Your your. painting. Oke, You. that is correct. I love your painting. Artinya Aku suka lukisanmu. aku suka lukisanmu. Karena suka lukisanmu, karena Yeni posesif ingin memiliki, berarti lukisannya harus menjadi milikku. Berarti It will be mine. it will be mine. Okay, that is correct. Karena ingin memiliki. Okay. So the next one we're going to have exercise. Kita langsung exercise saja ya. Misalnya di sini
Sarah has a car. Sarah has a car. Sarah memiliki sebuah mobil di sini. This is This is a car. This is sis car. oke. Kalau Sarah kan perempuan menjadi Yeah. Oh, here. her. Her. Her Yeah, ya. her. Oke, that is Uh, correct. This is her car. her. Oke. Sekarang yang possessive pronoun, Mm, the car is hers. hers. Oke, that is correct. Nah, sampai sejauh ini bisa ya membedakan possessive pronoun sama possessive adjektif ya. Yeah. Kalau yang adjektif di belakangnya sini ada bendanya. Bendanya kalau di sini apa? Car. Bill. Nah, oke. Kalau yang pronoun di sini di belakangnya nggak ada bendanya ya. Bisa ya, Mm, bisa berdiri sendiri. Oke. The next. They have a bag of apples. Artinya Mereka memiliki satu tas apel. satu tas apples. Why we call it with apples? With Apple. S. Why? Karena banyak. Karena Lebih dari banyak. satu. Lebih dari satu. Jamak. Oke, that is correct. That is why become those ya. Itulah Those. menjadi those. Karena apelnya ada banyak ya. Mm, Those are titik-titik apples. Berarti applesnya milik. they. Kalau they berarti menjadi. Their. Their. The. Apa? Their. Ya, there. Those are their apples. Itu adalah apel-apel mereka. Kalau yang pronoun, the apple are Theirs. theirs. Okay, that is correct. The next one. Oke, selanjutnya misalnya di sini karena kaya raya, you have a private jet. Karena Siska Kol, apa siapa yang kaya raya punya jet pribadi misalnya ya. Di sini berarti become it is It is your jet. your jet. The jet is Yours. yours. Oke. Siapa sih namanya Siska Kol ya yang kaya raya itu ya? Yeah. Nah, di sini ada lagi Rosa and Dinda have a Barbie doll. Rosa dan Dinda masing-masing ya. Ini masing-masing mereka memiliki satu buah boneka Barbie. Kalau Rosa dan Dinda berarti menjadi Here. mereka ya. Oke, Oh, mereka. They. mereka ya. Mm, Rosa dan Dinda, kita membicarakan mereka. Lagi yeah. ngegibain mereka. Jadi Rosa dan Dinda. Kenapa jadi those are titik-titik dolls? Kenapa dollsnya ada tambahan S? Karena dia ada dua. Iya, ada Dengan dua. Miliknya siapa? Dinda dan Rosa. Miliknya Dinda dan Rosa. Berarti menjadi those are? There's dolls. Oke, they're dolls. Kalau yang There's. selanjutnya, the doll are? Theirs. Theirs. Oke. That is correct. Selanjutnya, nah ini karena lapar sekali. You and I have a plate of fried rice. Masing-masing dari kita beli nasi goreng nih di kantin. Berarti masing-masing punya satu piring ya. Yeah. Kalau you and I become? Me. Me? Our. Posesif banget. Iya, menjadi milik kita satu-satu dong. Masa mau dimakan semua? Berarti menjadi our. Oke. Our. Those are our plate of fried rice. Oke. Ini salah nulis ya, Mister ya. Plate of Yeah. fried rice. Those are Our. Oke. Oke, sampai di sini. Do you have any question so far? No. No? Oke. No. Sudah cukup jelas? Sudah. Berarti kita kali ini sudah belajar tentang the first one. We learn about Family tree. Family tree. Okay. There are two type of family. The first one, Course family. the core family. Could you
mention the core family. Consists of. Could you mention the core family? The core family consists of. Nuclear family. Ya, nuclear family itu consists of terdiri dari siapa saja? Father, mother, Mother, and son, and children. Okay, and their children. The second one is what family? Extended Okay, extended family. It consists family. of Keluarga besar. yeah, Terdiri dari nenek. consists of big family. Big family. Okay. Dari kakek, nenek, buyut, tante, om, sepupu dan lain sebagainya. Tadi apa tadi? Kakak ipar. Oh, ipar ya, Ipar. inlaw ya, inlaw. Mister itu malah lupa kalau bahasa Indonesianya. Ipar itu kakak dari suami dari kakak atau istri dari suami kita ya, suami kita. Gimana sih tadi? Kakak ipar ya? Iya. Kakak ipar. Istri dari kakak. Oh iya, istri dari kakak kita. Ribet banget Mister bahasa Indonesianya. Oke. Yang selanjutnya kita membahas tentang grammar. Grammar apa tadi? Possessive. Possessive. Ada dua. Possessive adjective and possessive pronoun. Kalau yang harus ada noun di belakangnya itu possessive yang? Adjective. Possessive adjective. Kalau pronoun bisa berdiri sendiri ya. Yes. Let's continue. Oh ya, selain kedua jenis di atas, possessive noun atau kata ganti kepemilikan dibentuk juga dengan tanda apostrof S atau koma di atas itu ditambahkan S untuk sebuah nama. Jadi misalnya di sini Jane itu di belakangnya tambahkan koma S jadi Jane's book seperti itu ya. Berarti bukunya milik Jane. Kalau ini berarti kalau yang Rian's car? Rian's car. Berarti mobil Rian. Mobilnya Rian ya, tambahkan koma kemudian S ya. Ada juga misalnya di sini father's motorcycle. Motor ayah. Motornya ayah, ya. Itu adalah tentang possessive atau kepemilikan. Oke. So let's continue. We're going to look for the book. Ya, kita akan lihat bukunya. Bentar, saya share screen terlebih dahulu. Kok masih PowerPoint? Nah, di sini ya. I'm so sorry because my house is next to the road. Bersebelahan sama jalan raya itu di luar itu jalan raya. Jadi kalau berisik mohon maaf ya. Iya. Oke, nah di sini itu harusnya ada ada listeningnya, tetapi tadi audionya nggak kedengeran ya. Jadi kita lanjut saja untuk step yang selanjutnya. Nah, di sini ada yang kepemilikan yang barusan kita bahas, yang nama orang di sini. Kelihatan yang sebelah sini? Kelihatan. Ya, kalau ini di sini jadi Amber's watch. Nah, number 2 is phone. Phone-nya milik siapa? Amber's. Phone. Rafael. Rafael. Berarti menulisnya menjadi? Rafael's phone. Rafael ada apanya? S. Ada S ya. Koma, titik. Koma, titik. Ya, koma atas ada S-nya. Kalau jaket? Jaket. Almir. Oke. Almir. Oke, Almir jaket. Almir. Wedding ring? Kim's. Ya, ada komanya S-nya ya. Kalau sunglasses? Natalia's.
Okay, Natalia's sunglasses. The handbag. Aileen. Yeah. Do you know what is handbag? Tas tangan. Tas tangan? Tas Ya, ya, tas jinjing ya. tas dinding. Ya. The next. Nah, kita menjodohkan ini coba. Hmm. Do you know what is it? If mother and father become parent and son and daughters, it become Children. children. Okay. Mother or father brother? Mother. Brother itu kan laki-laki. Ya. Berarti kakak laki-laki dari ayah ibu? Uncle. Uncle. Oke, uncle. Mother or father sister? Aunt. Aunt. Aunt ya di sini auntie. Oke. Hmm. Number five, sorry. Mothers or father mother? Grandmother. Grandmother. Berarti ayahnya apa? Ibunya. Ibunya ayah atau ibunya ayah atau ibu ya. Ya. Nomor 6, mother or father fathers? Grandfather. Grandfather. Oke. Brother or sister's son? Nephew. Oke, nephew itu apa? Keponakan laki-laki. Keponakan laki-laki. Keponakan. Iya. Iya, keponakan laki-laki. Kalau yang brother or sister daughters? Nice. Nice. Oke, that is correct. Oke, nah ini find the meaning. Dalam bahasa Indonesia meaningnya artinya itu apa? Kalau best friend itu apa? Tunggu dulu ya, Mister. Mau ngambil paket. Oke. Wait. Halo Mas Amir, ini adalah pertemuan yang ketiga. Pertemuan ketiga ini aku record. Jadi Mas Amir mungkin kalau mau mantau gimana saya di kelas. Kalau mau kepo. Yeni ini sebenarnya udah bisa loh bahasa Inggrisnya. Zile 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 yo alerg għal mille 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 pe Majdan. Saya itu lagi nyari settingan ini loh Mas Amir. Apa untuk Zoom-nya biar si anak itu murid kita bisa nyoret-nyoret di layarnya kita. Pengaturannya belum ketemu. Sama ya itu nyoret-nyoretnya belum ketemu. Dan Mister. Oke. Sorry. No, it's alright. Oke, kita lanjut lagi ya. Kalau best friend itu apa? Sahabat. Sahabat kita. Kalau girlfriend? Pacar. Perempuan. Ya. Pacar perempuan. Kalau pacar laki-laki? Boyfriend. Boyfriend. Kalau cousins tadi? Cousin. Saudara perempuan. Grandparents? Tadi cousin apa? Cousin sepupu ya, Mister? Iya. Grandparents? Grandparents pakai buyut. Father-in-law? Father-in-law Kayak tadi itu kalau ada tambahan in-law-nya berarti kakak ipar. kakak ipar. Berarti saudara iparnya ayah. Ya. Kalau step brother? Saudara tiri. Saudara tiri. Laki-laki. Ibu tiri. Stepmother. Stepmother. Okay, that is about the family.
Now, I want you to read this. To improve your English, I want you to read this. Coba dibaca. I want you to read this in English. Dari yang mana, Mister? Dari yang ini ya. This is This is pelan-pelan is saja. this is a picture of my family from Canada. Oke. Canada. Canada. Oke. This is my mom and this is my dad and this is my sister, Ben. Ben. Harusnya kalau my sister ini dicoret Ben. Kenapa dicoret ini menjadi apa kalau dicoret? Diganti Maksudnya? apa? Ini kan ada yang salah. This is my sister Ben. Mosok Ben itu sister? Berarti brother. Brother. Oke. Lanjut lagi yang ini. His wife is Sari. Oke. And they are their two sons. Oke. Julia and Erica. Oke. This is my aunt. Oke. Margaret and my grandpa Jack. Oke. They live in Southern Ontario. South. Kan kalau baca ini South ada Southern. Ya. Ontario. Oke. This is my daughter Emily. Bukan Dauk ya. Daughter. Ya, do kayak O ya. Daughter. This is my daughter. This is my daughter Emily. Emily, oke. Her husband's name is Tom. Oke. And their son's name is James. James ya. James. Okay. The next. This is my brother Jay. Okay. His grandmother's name is Sally. Okay. And this is their dog. Okay. His name is Shadow. His name is Shadow. Okay. Shadow. Actually, Yeni, your English is very good. I'm impressed by your English because your English is very good. Thank you, Mister. Bagus sekali ya bahasa Inggrisnya. Nah, inti tadi yang possessive pronoun-nya. Kalau yang possessive adjective, I itu menjadi My. Oke. You menjadi your. He menjadi Her. He. Menjadi his. Kalau si her. Oke, kalau they their. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, ini ada grammar satu lagi. Kita melanjutkan simple present tense. Kemarin kan kita belajar simple present tense itu yang positif, kalimat positif. Simple present tense nomina positif. Itu kalau yang pertemuan kemarin kita membahas untuk menunjukkan apa? Kepemilikan. Yang kemarin. Kepemilikan kan yang sekarang. Fakta. Untuk menunjukkan fakta. Menunjukkan, kalau kemarin contohnya menunjukkan apa? Kayak warga negaraan. Ya, kewarganegaraan atau kebangsaan ya. Berarti showing their nationality, untuk menunjukkan kebangsaan. Nah, ini kita lanjut lagi menunjukkan kebangsaan. Grammar kita kali ini simple present, masih simple present, tetapi kita ubah menjadi interrogatif atau kalimat tanya. Kalau kalimat tanya itu tinggal diganti di belakangnya. Coba Mister share screen lewat Word saja. Sambil nunggu, could I ask you a question? No.
Oke, nah di sini Mister akan tunjukkan grammar lagi ya, tenses. Kita lanjut lagi. Nah, kalau kemarin kan dalam tenses nomina, nomina itu adalah untuk menunjukkan yang tidak ada kata kerjanya ya, without verb atau tanpa kata kerja. Kalau tanpa kata kerja berarti kan tadi kemarin itu kalau yang kalimat positif Mm, itu ada s itu adalah subjek. Subjek, do you know what is subject? em, orangnya. Orangnya. Nah, subjek ini kita tambahkan dengan to be. To be, karena dalam simple present tense, to be-nya kemarin apa saja? I'm Am, in is, kemudian is ada um are ya. are. Mm, Oke. Nah, ini baru ditambahkan ana. Ana itu singkatan dari adjektif, noun, dan juga adverb. Nah, di sini pokoknya untuk menunjukkan sesuatu itu, tetapi tidak ada kata kerjanya ya. mm, Belakangnya misalnya adjektif, kata benda, kata sifat, kata keterangan di situ belakangnya tanpa ada kata kerjanya. Kalau dalam contoh yang kemarin, I am Indonesian ya, kemarin ya. ya, menunjukkan nationality. Bisa juga misalnya kalau artis Korea yang terkenal siapa? Yang kamu Um, suka? Park Seo Joon. Siapa? Park Seo Joon. Park Park Seo Joon. Soe Seo Joon. Jun gini, Joon. Park Soo Jun. Yes. Berarti Pak Sujun itu tubinya pakai apa? Is Is. Pak Sujun is. Nationality-nya South Korean. South Korea. Oke. Park Sujun is South Korean. Mm, Nah, seperti itu. Itu kan yang kemarin. Kalau mm, sekarang kita akan bicara yang interrogatif atau pertanyaan. Kalau pertanyaan tinggal dibalik saja. Oh ya, sebelum lanjut ke pertanyaan, mm, kalimat tanya, itu kalau untuk kalimat yang negatif, itu masih sama, tetapi mm, tinggal belakangnya tambahkan not saja. mm, Nah, tambahkan not seperti itu ya. mm. Misalnya kalau di sini Mister copy paste saja. Kalau Pak Sujun, misalnya di sini Mister ganti North ya. North Korean itu artinya apa? Korea Utara. North Korean berarti orang Korea Utara ya. Mm, Berarti mm. kalau is berarti tambahkan apa? Not Not. Kalau is not bisa disingkat menjadi isn't. isn't. Oke. Isn't. Park Sejun isn't North Korean. Park Sejun itu bukan orang Korea Utara. Seperti itu ya, mudah ya. Kita Yes. lanjut lagi, ada grammar yang interrogatif. Kalau menanyakan sesuatu, menanyakan nationality, itu tinggal dibalik saja. To be-nya yang di depan, kemudian Mm, ditambahkan subjek, ditambahkan nya itu, nah baru ditambahkan kalimat tanda tanyanya. Seperti itu. Berarti kalau mau menanyakan apakah Park Sujun kok Pak Sujun? Park Sujun. Jadi Pak Sujun. Apakah Park Sujun itu orang Korea menjadi gimana? Tubinya apa? Park um, Sujun. uh, is Is masa is dulu is ya, Park Seo Joon. is Park Sujun Park Seo Joon. warga negara, misalnya Mister akan menyebutkan apakah Park Sujun itu warga negara Jepang. Kalau warga negara Jepang kemarin apa? Japanese. Japanese. Is Park Sujun Japanese? Itu menjawabnya kalau iya berarti apa? Yes. Yes.
It is. He Pak is. Sujun, iya. Kalau Pak Sujun kan dia laki-laki kan? Pak Sujun itu laki-laki ya? Yeah. Ya berarti yes He is. yes he is. Kalau menjawabnya bukan, jadi Mm, not. no, No. He he is. is, tambahkan not ya belakangnya ya. No, he is He is. not. Atau kalau is not bisa disingkat menjadi Isn't. isn't. No, he isn't. Seperti itu. Nah, coba sampai sini untuk grammar menanyakan ke orang, asking about nationality. Do you have any question? Or is it clear enough? No. Oke, kalau nggak ada pertanyaan cukup jelas ya. Yeah. Tinggal diingat saja to be-nya ya. Orangnya siapa, to be-nya apa. Seperti itu. Ayu Dewi yang kemarin itu. To be-nya apa. Kalau yang itu hafal ya. Mudah ya yang ini ya. Sama subjek dulu. Kalau yang kalimat positif, subjek dulu, baru to be, baru keterangan. Kalau negatif, subjek to be-nya ditambahkan not, baru Not. keterangan. Kalau yang kalimat tanya itu to be dulu, Be. Subject. subjek, baru Terus. keterangan Nah. belakangnya ya. Oke, enak. Nah, seperti itu. It's about the grammar. If you want to ask a question, if you want to ask someone nationality, jika kamu ingin tanya seseorang tentang kewarganegaraannya seperti itu. Kalau dalam kalimat tanya itu bahasa Indonesia ada 5W plus 1H di sini ya. Bisa sebutkan nggak 5W plus 1H itu apa saja? Could you mention it? Masih What? apa enggak? Oke. What? Where? When? Ya. When, Who? who, kurang Uh, satu. Yang W-nya kurang satu, apalagi? Why? Why, sama yang satu? How? How. What is what? Apa? Apa? Where? Di mana? Di mana? When? Kapan? Kapan? Who? Siapa? Why? Kenapa? Kenapa? How? Bagaimana? Bagaimana? How old? How old? How old are you berarti? How old? Berapa? Ya. Tidak Berapa? serta-merta bisa diartikan bagaimana ya, tergantung Iya. konteksnya juga ya berarti ya. Kalau how kan tadi di sini bagaimana. Kalau di sini kan ada how old are you? Bagaimana umurmu? Kan jadi rancu ya. Nah, itu Iya. disesuaikan konteks juga sih. Kalau how old are you menjadi apa bahasa Indonesianya? Bagaimana? Berapa umurmu? Berapa umurmu? Iya. Jadi memang seperti itu, bahasa Inggris itu sesuai konteksnya, dilihat konteksnya ya. Jadi tidak berpacu pada patokannya seperti itu ya, Yeni ya. Yes. Oke. Kalau where, what, who itu juga sama. Nah, ini di sini ya. Kalau menanyakan sesuatu orang, misalnya where is he? Artinya apa? Where is he? Artinya apa? Where is he? Di mana dia? Di mana dia? Dia apa? He. Dia laki-laki. Ya laki-laki. Kalau what is that? What is it? What is it? Di mana benda itu? What ya? What is it? Apa ini? Iya, apa ini? It itu bisa dipakai untuk benda ya. Oke, that is Yes. correct. Kalau who are you? Who are you? Who are you? Siapa kamu? Siapa kamu? Kamu siapa toh? Oke. Okay, so that's it for today material. So today material, we're done. We've done the today materials. Oke, jadi materi kita kali ini pada unit 1.2 untuk hari ini sudah selesai.
Sebelum itu mari kita ngobrol sejenak. Do you have any question, Yeni? Hmm, tentang pelajaran ini, Mister. Tentang yang apa? Nggak ada. Oh, nggak ada. Oke. Oh ya, Mister ingatkan lagi kalau punya pertanyaan tentang bahasa Inggris apapun itu, Hmm, kami di Talk to Teacher tetap memfasilitasi untuk menjawab ya. Jadi mohon maaf sebelah ada motor. Jadi Yeni jangan sungkan untuk bertanya saja langsung ya kalau ada kendala apa tentang conversation seperti itu. Oh ya, sepertinya kemarin itu Mas Amir sudah cerita belum kalau setiap Sabtu itu sepertinya ada kelas conversation apa ya itu? Sepertinya ya. kayak berbincang-bincang gitu. Ya, bincang-bincang. Jadi kalau yang Senin, Selasa sama Kamis ya, itu Hmm, lebih kita bincang-bincangnya materi ya. Kalau yang hmm, Sabtu itu bisa ngalor ngidul, kita curhat-curhat saja seperti itu. Jadi kan lebih fleksibel kalau besok kemungkinan Mister bisa ikut, jadi kita akan ngobrol-ngobrol aja tentang topik sesuatu. Nah, nanti menggunakan bahasa Inggris seperti itu ya. ya. Okay. So Yeni, so far, if you have no questions, I will close this meeting. Thank you for joining today class. I Ya. hope you're having a good day. I hope that we are keep strong in this COVID-19 pandemic. COVID-19. Okay. Hmm, hmm. So good afternoon, good evening, and see you. See you, Mister. Dadah. Terima kasih ya, Yeni. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.